udah pada tahu belum LRA ini apa sih dan biasa LRA ini diterapkan di mana aja? Oke, jadi di video kali ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan secara detail terkait laporan realisasi anggaran dan contoh studi kasusnya. Sebelum kita masuk juga, perkenalkan saya Olivia Yosinta Tati dan teman saya, yaitu ada Octavia Ramadina serta Zalfa Zalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octavia Ramadina dari Prodi Akuntansi. Di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu LRA. Yang pertama ada pengertian dari LRA sendiri atau laporan realisasi anggaran. LRA adalah suatu bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai penggunaan dana dalam suatu organisasi, baik itu pemerintah, lembaga, perusahaan, dan lainnya. Laporan ini sangat penting dalam mengukur kinerja keuangan organisasi secara keseluruhan. Unsur-unsur yang dilaporkan dalam LRA sendiri ada pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit, dan pembiayaan. LRA didasari hukum pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan PSAP Nomor 2. Selanjutnya yaitu basis akuntansi yang digunakan. Yang pertama ada basis kas, digunakan untuk mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Artinya transaksi ini dicatat saat uang benar-benar diterima atau dikeluarkan. Yang kedua ada basis akrual. Basis akrual ini digunakan untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Yang artinya transaksi ini dicatat saat peristiwa terjadi meskipun uang belum diterima atau dikeluarkan. Nah, mengapa sih LRA itu sangat penting? Yaitu ada tujuan dan manfaatnya. Yang pertama ada transparansi, memberikan gambaran sumber dan penggunaan dana. Yang kedua ada evaluasi kinerja, menilai apakah penggunaan dana sudah efektif, efisien, dan sesuai aturan. Yang ketiga ada prediksi, membantu memprediksi sumber daya ekonomi di masa depan. Yang keempat ada akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik. Selanjutnya ada mekanisme pengakuan, pendapatan, dan belanja. Pengakuan pendapatan yaitu ada pertama diakui saat kas diterima oleh bendahara dan menambah saldo anggaran lebih. Yang kedua merupakan hak pemerintah yang tidak perlu dibayar kembali. Yang ketiga ada pendapatan yang belum diterima secara kas pada periode pelaporan tidak boleh diakui. Dan yang kedua ada pengakuan belanja, yaitu ada diakui saat terjadi pengeluaran dari rekening kas umum, negara, atau daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih. Yang kedua yaitu jika melalui bendahara pengeluaran, pengakuan sah setelah pertanggungjawabannya diverifikasi oleh unit pembendaharaan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, ada format dan isi laporan berdasarkan PSAP nomor 2 LRA setidaknya harus berisi yang pertama ada pendapatan LRA, penerimaan bruto sesuai klasifikasi, yang kedua ada belanja, pengeluaran sesuai anggaran, yang ketiga ada transfer pengaliran uang antar entitas misal dana bagi hasil, yang keempat ada surplus atau bisa disebut defisit selisih antara pendapatan dan belanja. Yang kelima ada pembiayaan neto, selisih penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Yang terakhir ada silpa dan sikpa, selisih lebih kurang antara relasi secara total. Akuntansi anggaran dan teknik penyusunan. Akuntansi anggaran, teknik untuk mengendalikan manajemen dengan mencatatkan eliminasi, pendapatan dan pagu belanja. Yang pelaksananya ada SKPD, BUD. Yang terakhir mata uang transaksi asing harus dikonversi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Lanjut, ada transaksi non-kas. Pelaporan transaksi pendapatan belanja dan atau pembiayaan dalam bentuk barang dan aset harus tetap dilaporkan dalam LRA.
Cara penilaiannya yaitu nilai aset ditaksir pada tanggal transaksi berdasarkan dokumen pengesahan anggaran. Yang terakhir, catatan penting, karena tidak melibatkan arus kas, jadi transaksi ini tidak muncul di laporan arus kas. Namun, wajib untuk diungkapkan catatan di atas laporan keuangan CLK. Studi kasus LRA pada APBN dan APBD regional Provinsi Kalimantan Timur, yaitu ada pendapatan daerah dan ada belanja daerah. Satu pendapatan daerah yaitu ada bagian PAD, pagu atau targetnya di 15 triliun 180 miliar rupiah, di realisasinya ada 9 triliun 50 miliar rupiah. Sisanya yaitu pengurangan dari target kurang realisasi yaitu ada di 6 triliun 130 miliar rupiah. Persenan capaian yaitu sekitar 59,60%. Lanjut yang kedua pada transfer pusat atau TKD. Di bagian pagu atau target ada sekitar 50 triliun 310 miliar rupiah. Di bagian realisasi ada pada 35 triliun 120 miliar rupiah. Di bagian sisa sekitar 15 triliun 190 miliar rupiah dengan persenan pencapaian yaitu 69,81%. Lanjut pada DBH SDA Mincoba, yaitu bagian pagu atau target dimaksimalkan kurang lebih 28 triliun rupiah, dan di bagian realisasi kurang lebih ada 27 triliun, di bagian sisa yaitu ada pada 1 triliun, dan di bagian persenan pencapaian ada kurang lebih 96%. Lanjut ada di dana alokasi umum atau disingkat DAU, di bagian pagu atau target ada di kurang lebih 8 triliun, di bagian realisasi kurang lebih juga 8 triliun, sisanya 0, dan persenan pencapaian kurang lebih 99%. Dan di bagian DAK fisik dan non fisik yaitu pagu atau target kurang lebih 14 triliun 310 miliar rupiah. Di bagian realisasi ada 120 miliar rupiah. Di bagian sisa yaitu kurang lebih ada 14 triliun 190 miliar rupiah, dan di bagian persenan pencapaian ada 1%. Jadi jumlah pendapatan pada pendapatan daerah di bagian pagu atau target sekitar 65 triliun 490 miliar rupiah, dan di bagian realisasi ada 44 triliun 170 miliar rupiah, dan di bagian sisa di pengurangan pagu atau target kurang realisasi ada di 21 triliun 320 miliar rupiah, dan di bagian persenan pencapaian ada di 67,45%. Lanjut di bagian belanja daerah, pertama ada belanja operasi. Di bagian pagu atau target di kurang lebih 35 triliun, di bagian realisasi ada kurang lebih 23 triliun, dan di bagian sisa ada di 12 triliun, serta di bagian persenan kurang lebih 65%. Dua ada di belanja modal, di bagian target ada kurang lebih 20 triliun, di bagian realisasi kurang lebih 11 triliun, dan di bagian sisa kurang lebih 9 triliun, serta di bagian persenan kurang lebih 55%. Lanjut, yang ketiga ada belanja tidak terduga. Di bagian pagu atau target ada kurang lebih 500 miliar rupiah. Di bagian realisasi anggaran kurang lebih 350 miliar rupiah. Dan di bagian sisa ada kurang lebih 150 miliar rupiah, dan di bagian persenan kurang lebih 70%. Kita lanjut ke jumlah belanja. Total jumlah belanja bagian pagu atau target yaitu di 70 triliun 190 miliar rupiah, dan di bagian realisasi ada di 42 triliun 860 miliar rupiah, dan di bagian sisa ada di 27 triliun 330 miliar rupiah, dan di bagian persenan pencapaian ada di 61,6%. Jadi
belanja daerah dinyatakan surplus atau defisit. Nah, jadi di persenan pencapaian itu ternyata dinyatakan sebagai surplus. Bagaimana LRA bisa berperan dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah kepada publik? Jadi LRA ini memiliki peran penting dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah kepada publik karena bisa memberikan informasi yang jelas mengenai pengguna anggaran negara atau daerah secara nyata dan terbuka. Melalui LRA, masyarakat dapat mengetahui apakah dana yang telah direncanakan benar-benar sesuai dengan tujuan atau ketentuan yang berlaku atau tidak. Dan selain menjadi sarana transportasi juga, LRA berfungsi sebagai alat pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah, sehingga dapat mendorong pemerintah untuk lebih bertanggung jawab, jujur dan efektif dalam mengelola keuangan negara. Dengan adanya LRA ini, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat meningkat karena pengelolaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara jelas kepada publik. Oke, sekian presentasi atau pengertian laporan realisasi anggaran dan contoh studi kasus yaitu ada di Kalimantan Timur. Mengapa LRA dalam pengelolaan pemerintah itu penting? Karena LRA memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Karena menjadi alat utama untuk menunjukkan apakah pelaksanaan anggaran telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan melalui LRA. Pemerintah ini sebenarnya dapat mengetahui jumlah pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan yang telah direalisasikan selama satu periode. Informasi tersebut membantu pemerintah dalam mengeval keberhasilan program kerja, mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, serta menjadi dasar dalam menyusun kebijakan dan anggaran pada periode berikutnya. Jadi kesimpulannya LRA ini merupakan instrumen krusial dalam akuntansi sektor publik yang berfungsi untuk menjabatani rencana anggaran dengan kenyataan pelaksanaannya secara transparan. Melalui penggunaan basis kas sesuai PSAP nomor 02, laporan ini memberikan gambaran nyata mengenai efektivitas dan efisiensi pemerintah dalam mengelola pendapatan serta belanja selama satu periode. Kesimpulan utamanya adalah LRA bukan sekedar dokumen formalitas, melainkan alat evaluasi kinerja yang mendasar untuk menilai akuntabilitas pemerintah, serta menjadi landasan pengambilan keputusan strategis agar perencanaan anggaran di masa depan lebih realistis dan tepat sasaran bagi masyarakat.